Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dan pemirsa, dialog Ramadan untuk sore ini 20 Februari 2026. Kami sudah siap bersama Anda dan telah hadir di studio saat ini Pak Ustadz Sultan Halim, SAG MPD. Tema dialog atau juga tausiah singkat nanti juga akan kami hadirkan, yaitu menjadi mukmin yang paripurna. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat. Alhamdulillah. Pak, menjadi mukmin yang paripurna. Tema kita sore ini. Iya betul. Betul. Siap, silakan Pak Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Shadaqallahul azim. Para pendengar RRI Tarakan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada hari kedua dari bulan suci Ramadan ini kita masih diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan dan kekuatan sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kita di hari kedua bulan suci Ramadan ini. Semoga segala amal ibadah yang kita laksanakan mulai pada hari pertama sampai detik ini, puasa kita, zikir-zikir kita, sholat kita baik yang wajib maupun yang sunnah, sedekah-sedekah kita dan ibadah lainnya, semoga diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kelak kita mendapatkan balasannya baik di dunia maupun nanti di akhirat. Selawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, sahabat-sahabatnya dan pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman. Para pendengar RRI yang berbahagia, bahwa di dalam ayat Al-Qur'an yang memerintahkan tentang puasa itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memulainya kata ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Jadi diawali dengan kata-kata wahai orang yang beriman. Mengapa dimulai kata ya ayyuhalladzina amanu? Karena yang akan dibicarakan Allah yaitu tentang puasa. Nah, puasa ini adalah merupakan salah satu ibadah yang berat bagi orang-orang yang berat. Tetapi bagi orang-orang yang imannya bagus, insya Allah puasa ini tidak menjadi beban baginya. Yang menjadi beban itu kalau imannya itu tidak kuat. Mengapa? Karena puasa ini tentu ada hal-hal yang ditinggalkan, yang dimana yang ditinggalkan itu biasa menjadi rutinitas kita sehari-hari, di mana rutinitas kita itu seperti makan, minum, kemudian hubungan badan suami istri di siang hari. Nah, hal-hal itu merupakan daya tarik tersendiri dari jasmaniah kita, karena memang jasmaniah kita ini butuh hal-hal itu. Nah, di puasa itu semuanya itu yang dihalalkan Allah itu di bulan puasa, ketika kita puasa itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga membutuhkan keimanan yang kuat untuk melakukan itu. Nah, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka penting sekali bagi kita untuk bagaimana meraih iman yang kuat. Karena semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hanya bisa kita lakukan jika didorong oleh semangat iman yang kokoh. Misalnya sholat. Nah, sholat ini
pekerjaan berat kalau imannya tidak kuat. Tapi bagi yang kuat, insya Allah sholat itu merupakan kebutuhannya, sehingga orang-orang yang imannya bagus itu kalau tidak sholat itu merasa ada hal yang kurang dalam dirinya. Kenapa? Karena imannya sudah kuat. Kemudian hal lain seperti melaksanakan zakat, infak, sedekah, itu juga merupakan hal yang berat bagi orang yang tidak kuat imannya. Tapi bagi yang mereka yang bagus imannya, hal itu tidak menjadi masalah. Mengeluarkan zakat, infak, sedekah itu kan memberikan sesuatu dari harta harta kita. Nah, memiliki harta itu merupakan kecenderungan manusia. Dia kepingin mengumpulkan harta dan tidak mau keluar. Itu kecenderungan manusia seperti itu. Demikian juga misalnya naik haji, biayanya besar. Ya, yang reguler ya 60-70 juta, apalagi yang kalau yang plus ratusan juta. Nah, itu kan berat. Nah, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka penting bagi kita sekali lagi di momentum Ramadan ini untuk bagaimana kita berupaya meraih iman yang sempurna itu, karena ini Ramadan ini merupakan waktu yang sangat baik sekali untuk bagaimana kita berupaya dalam rangka meraih iman yang sempurna itu. Jika kita sudah meraih iman yang sempurna, maka akan kita lihat dari tampilan orang yang memiliki iman yang bagus itu. Orang yang sudah memiliki iman yang sempurna akan mudah dilihat dari ciri-cirinya. Atau dia akan merasakan bahwa saya ini iman saya sudah bagus. Di dalam surah Al-Anfal ayat 3-4 Allah Subhanahu wa taala itu menjelaskan tentang orang-orang yang sempurna imannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum." Sesungguhnya orang-orang yang sempurna imannya itu, yang sungguh-sungguh beriman itu, yang pertama itu ciri-cirinya idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Apabila disebut nama Allah bergetarlah hatinya. Nah, jadi bagi kita yang merasakan bahwa ketika ada panggilan Allah, apabila disebut nama Allah bergetar hati kita. Misalnya ketika kita mendengar panggilan sholat, ya, azan, di saat kita misalnya ada kesibukan. Nah, kalau suara muazin itu menggetarkan hati kita, bahkan lebih dari itu segera mengambil air wudhu lalu sholat. Nah, seperti itu insya Allah imannya sudah bagus tuh. Karena tidak sedikit orang yang ketika suara azan berkumandang dia dengar, dia tidak sibuk, ya, suara lantunan panggilan itu berlalu begitu saja. Istilah orang itu masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, tidak ada efek di dalam batinnya untuk memenuhi panggilan Allah. Padahal dia mungkin luang saja waktunya, tapi karena imannya tidak tersentuh, tidak mendorong dia untuk memenuhi panggilan Allah, sehingga panggilan itu berlalu begitu saja. Jadi idza dzukirallah wajilat qulubuhum, apabila disebut nama Allah bergetarlah hatinya. Nah, kemudian ciri selanjutnya, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatsum imana, apabila dibacakan ayat-ayat Allah bertambahlah keimanannya. Nah, ini. Jadi orang-orang yang imannya bagus itu, dia itu senang mendengarkan nasihat-nasihat, petua-petua, kata-kata hikmah atau pengajian-pengajian atau bacaan-bacaan, senang dia. Kenapa? Karena bagi orang-orang yang beriman, ketika dia mendengarkan siraman-siraman rohani berupa misalnya ayat-ayat suci, dibacakan ayat suci Al-Quran, maka hatinya itu akan merasa sejuk, tenang. Kenapa? Connect dia. Connect, nyambung. Ibaratnya ikan dengan air itu ada kehidupan di situ. Nah, demikian juga kalau mendengarkan nasihat ceramah juga demikian juga, dia senang dia. Tetapi bagi orang-orang yang
imannya kurang bagus. Nah, ketika ada nuansa spiritual, ya terkadang hatinya menolak. Misalnya ada panggilan pengajian di majelis taklim, ya, biasanya dengan berbagai macam alasan dia menolak itu. Kenapa? Karena hatinya tidak tergerak untuk memenuhinya. Ya, hatinya itu tidak nyambung dengan kegiatan-kegiatan seperti itu. Kemudian para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ciri mukmin selanjutnya yaitu wa ala rabbihim yatawakkalun, bahwa orang-orang beriman itu senantiasa memasrahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berhasil tidaknya usahanya itu dia tetap melibatkan Allah, dia pasrahkan kepada Allah. Bertawakal kepada Allah dalam hal apa saja, dia bekerja bertawakal, dalam mencari rezeki dia bertawakal kepada Allah. Dan tawakal ini memang penting kita miliki, terlebih di situasi-situasi sekarang ini yang tingkat persaingan sangat ketat, ya, sehingga tawakal ini penting kita miliki, yaitu bahwa ketika kita sudah berusaha lalu tidak berhasil, ya serahkan kepada Allah, ya. Dan ketika berhasil jangan sombong. Jadi begitu dia, kalau orang bertawakal seperti itu, bahwa berusaha itu wajib hukumnya dan hasilnya itu dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang tidak semua cita-cita kita itu bisa tersampaikan. Ya, bisa tersampaikan. Kemudian para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ciri mukmin yang sudah bagus imannya itu juga alladzina yuqimunas shalah, yaitu senantiasa istiqomah dalam sholatnya. Dimanapun dia berada, kapanpun, bagaimanapun kondisinya, dia tetap istiqomah dalam sholatnya. Apakah dia dalam keadaan sehat atau sakit, dia keadaan lapang atau susah, dia tetap sholat. Di rumah dia sholat, di masjid, di tempat kerja, di mana saja, di pasar dia juga sholat. Istiqomah dalam sholatnya. Nah, sholat ini memang berat, ya, berat karena 5 kali sehari kita harus melakukan sholat. Nah, tetapi bagi orang-orang yang beriman, insya Allah itu sekali lagi saya sampaikan bahwa itu merupakan suatu hal yang nikmat sekali bagi orang-orang yang beriman. Bahkan ketika mereka tidak sholat itu karena sholat sudah merupakan kebutuhan dalam hidupnya, sehingga dia merasa ada sesuatu hal yang kurang dalam perasaannya karena belum melaksanakan sholat, sehingga ketika dia misalnya lambat sholat, segera dia melakukan sholat. Kemudian ciri mukmin yang terakhir yang dijelaskan dalam surah Al-Anfal itu ayat 3 itu, yaitu wa mimma razaqnahum yunfikun, bahwa orang-orang mukmin yang bagus imannya itu senantiasa menyisihkan sebagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, terlebih lagi di bulan Ramadan ini. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sekali lagi bahwa momen bulan Ramadan ini adalah saat terbaik untuk bagaimana kita meraih iman yang paripurna itu. Nah, untuk memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan baik sebagai sarana atau media bagi kita untuk meraih yang namanya iman yang sempurna, maka ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama itu niatkan Ramadan sebagai ibadah total, bukan rutinitas tahunan. Jadi niatkan. Jadi yang pertama itu niatnya itu. Niat artinya komitmen hati. Bahwa Ramadan ini bukan cuma kegiatan tahunan, ya, karena Islam misalnya puasa, di bulan Ramadan ya puasa. Tetapi sebaiknya niatkan bahwa Ramadan ini saya mau jadikan sebagai sarana untuk merubah diri, ya, yang kemarin itu mungkin malas sholat kan. Nah, kemarin ngajinya kurang benar, malas. Nah, karena ini bulan Ramadan, dia niatkan seperti itu. Saya mau berubah di bulan ini, ya, seperti itu.
Jadi niatnya itu niat ada kesungguhan di dalamnya. Jangan cuma Ramadan ini karena setiap tahun diadakan sehingga berlalu begitu saja. Ya, dia memang melaksanakan tapi tidak ada perubahan dari dalam hal keimanannya. Yang kedua, puasa dengan menjaga hati, ya, bukan hanya menahan lapar. Nah ini penting. Ya, bukan ya puasa itu memang bukan jangan hanya cuma tidak makan, tidak minum, udah puasa tuh. Tapi kita usahakan bukan cuma fisiknya saja yang puasa, batinnya juga puasa, batinnya. Seperti apa? Ya seperti misalnya pikirannya itu dia kendalikan. Ketika pikirannya mau memikirkan hal-hal yang negatif, dikendalikannya. Wah, ini tidak boleh nih. Kemudian hatinya juga, ya hatinya, prasangkanya dia kendalikan. Kemudian ketika dia puasa, tatapan matanya, pandangannya, ya. Sekarang kan kita doyan HP ya, HP. Nah HP itu media positif bisa juga negatif. Dia itu ibaratnya itu pedang bermata dua, ya. Kalau HP itu jatuh di tangan orang-orang yang baik, maka dia akan bermanfaat karena nanti banyak hal positif yang bisa diambil dari situ. Tapi kalau ya disalahgunakan, ya kita tidak pandai menggunakannya dengan baik, di situ banyak juga konten-konten yang sifatnya negatif. Mau bikin apa di situ ada di situ, mau bikin racun ada juga situ. Jadi, nah itu jadi puasa jangan cuma menahan lapar dan dahaga saja, tapi puasakan juga hatinya. Ya puasakan juga prasangka buruk itu dikekang, dikendalikan. Sehingga Nabi SAW bersabda, "Kamin shaimin laisa lahu jaza illal ju' wal 'atsy." Betapa banyak orang yang berpuasa tidak ada yang dia dapatkan dari puasanya selain daripada lapar dan dahaga saja. Kenapa? Karena ketika dia berpuasa, ya dia loskan panca inderanya. Memang dia tidak makan, tidak minum, tetapi pandangannya dia tidak tahan, keinginan pikiran negatifnya tidak dia kendalikan. Kemudian yang ketiga, untuk bagaimana kita meraih iman yang paripurna di bulan suci Ramadan ini, yaitu hidupkan Al-Quran setiap hari. Hidupkan, baca Al-Quran itu. Ya, baca, karena Al-Quran itu pedoman hidup, lalu Al-Quran itu menjadi obat, syifa. Kalau hati kita gelisah, ambil Al-Quran, ya. Dan di dalam Al-Quran itu banyak sekali pelajaran-pelajaran atau hikmah-hikmah yang bisa kita petik dalam bagaimana kita mengarungi kehidupan ini, baik urusan dunia maupun akhirat. Ya, ambil Al-Quran, baca dia. Mudah-mudahan bisa 1 juz 1 hari. Wah, mantap tuh kalau berarti 1 bulan itu bisa 1 kali hatam. Tapi kalau orang yang sudah sering baca Al-Quran itu biasa kan 1 hari itu bisa sampai 10 juz. Sehingga 3 hari itu hatam lagi dia. Tetapi kalau kita ya pelan-pelan sajalah. Apalagi kalau biasanya di bulan-bulan tidak pernah baca, ya pelan-pelan. Jangan langsung banyak, ya biar tubuh ini terbiasa dulu. Kemudian membacanya itu jangan laju. Usahakan tartil, lalu disertai dengan perasaan membacanya itu. Nah, paling bagus lagi kalau ditadabur, ya isinya Al-Quran itu 5 sampai 10 ayat kita baca betul-betul. Baca terjemahannya seperti apa, lalu pahami maknanya, lalu betul-betul resapkan dalam hati, lalu kita implementasikan dalam kehidupan kita, ya. Kemudian yang perlu juga kita lakukan yaitu maksimalkan sholat malam. Nah, ini sholat malam, tarawih, sholat malam. Tarawih ini spesial, adanya itu cuma di bulan Ramadan saja. Tidak ada di bulan-bulan lain namanya tarawih, tidak ada. Iya. Kalau salat tahajud, boleh. Di luar bulan Ramadan tahajud boleh, witir boleh. Tapi tarawih, mana ada tarawih di bulan yang lain, tidak ada. Di bulan Ramadan saja, jadi maksimalkan itu. Tarawih, witir, tahajud, maksimalkan. Ya. Kemudian di bulan Ramadan ini momen terbaik juga untuk memperbanyak zikir, ya zikir. Ingat Allah. Karena di bulan-bulan lalu itu sebelum Ramadan mungkin banyak kita lupa kepada Allah, fokusnya ke dunia saja, harta dan harta, sehingga lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Di bulan Ramadan ini momen banyak-banyak mengingat Allah, zikir, mengingat Allah, baca la ilaha illallah, la ilaha
atau istighfar astaghfirullahalazim 100 kali, 200 kali. Baca zikir-zikir yang lain, la haula wala quwata illa billah, hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Banyak sekali. Itu gunanya untuk apa? Untuk menenangkan hati kita, batin kita. Ya, karena dengan mengingat Allah itu hati menjadi tenang. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwa hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Jadi terlebih di bulan Ramadan ini biasanya kebutuhan kita itu banyak juga. Banyak kebutuhan, makan setiap hari, nanti mau lebaran banyak lagi tuh, sehingga terkadang kita gelisah. Nah, dengan momen zikir kepada Allah, ingat kembalikan kepada Allah bahwa kita ini cuma menjalani kehidupan saja sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setiap permasalahan yang kita hadapi itu ada solusinya. Ada jalan keluarnya, karena tidak ada satu penyakit pun yang tidak ada obatnya. Demikian juga tidak ada satu masalah pun tanpa ada pemecahannya. Tetapi memang pemecahan itu harus kita usahakan, ya, ikhtiar dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya momen untuk meraih iman yang baik itu sedekah dan memberi makan orang lain. Ya, sedekah. Terlebih di bulan Ramadan ini kita biasanya ada namanya takjil. Diminta oleh pengurus masjid, ayo takjil, turunkan takjil untuk buka puasa. Nah, kita lakukan itu. Tingkatkan sedekah kita, karena sedekah itu sangat bagus sekali. Sedekah itu melembutkan hati, ya, melembutkan hati. Biasanya kan kalau kita mencari rezeki itu, sekarang kita bersinggungan sana sini, keras betul. Ya, tapi kalau kita insyaallah suka bersedekah, maka kekerasan dalam hati kita itu akan dilembutkan berkah sedekah itu. Kemudian sedekah itu juga menghapus dosa-dosa kita. Kemudian menguatkan batin kita. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian langkah selanjutnya dalam rangka meraih iman yang baik itu yaitu jaga waktu-waktu emas Ramadan. Nah, bulan Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa sekali. Banyak waktu-waktu di bulan Ramadan itu yang mustajab doa kita. Ya, disebut dengan waktu-waktu emas. Ya, waktu-waktu emas. Ya, kapan itu? Seperti saat kita sahur. Wah, itu masya Allah. Jadi saat kita sahur jangan dilewatkan tanpa doa. Doa apa saja. Untuk anak-anak kita, untuk suami kita, istri kita, rezeki kita, doakan di saat sahur. Itu waktu emas, waktu mustajab. Lalu pada saat kapan lagi? Setelah sholat subuh. Ya, jangan setelah sholat subuh langsung lari, enggak. Ya, usahakan konsentrasi dulu, luangkan waktu 5-10 menit berzikir, membaca Al-Qur'an, kan itu waktu-waktu mustajab. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu momen-momen terpenting. Kemudian menjelang maghrib saat kita mau buka puasa, wah, itu waktu bagus juga tuh. Ya, jadi ketika kita mau berbuka puasa itu, ya, itu gunakan waktu itu untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan semakin dekat buka puasa, aduh, HP-nya yang jadi sasaran, ya. Sehingga nanti itu begitu dia langsung begitu ada azan langsung dia. Padahal itu waktu-waktu yang baik, sehingga kita itu kan ada namanya zikir menjelang buka puasa kan. Ya, itu maknanya apa? Dalam rangka itu tadi minta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu waktu yang waktu yang sangat-sangat baik. Kemudian di bulan Ramadan juga ada namanya malam Lailatul Qadar. Nah, 10 malam itu kita kan tidak tahu. Malam Lailatul Qadar itu memang kan satu malam saja, cuma kita tidak tahu kapan turunnya. Tapi banyak ulama mengatakan itu turunnya itu 10 hari menjelang akhir bulan Ramadan, maka kita gunakan itu, mudah-mudahan dengan ikhtiar kita, kesungguhan kita mendapatkan Lailatul Qadar, malam yang makbul doa, kemudian malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Subhanallah. Kemudian langkah selanjutnya dalam rangka memperbaiki iman kita yaitu lakukan muhasabah setiap malam menjelang tidur. Muhasabah itu artinya refleksi kehidupan harian kita. Tadi siang apa yang saya lakukan ya? Nah, itu kalau mau tidur ingat-ingat dulu. Tadi ada enggak ucapan saya yang menyinggung perasaan teman, ya kan? Bagaimana tadi sholat saya ya? Apakah sudah bagus atau gimana? Jadi itu dimuhasabah, ya. Ada muhasabah tahunan, refleksi perjalanan hidup kita setahun ada.
tahun 2025 apa yang saya lakukan kemarin ya? Kira-kira banyak pahala atau banyak dosa ya? Nah, seperti itu. Nah, ini muhasabah setiap malam pas kita mau tidur ingat. Ya Allah tadi saya puasa saya gimana kualitasnya ya? Nah, seperti itu. Jadi muhasabah. Kemudian ya yang terakhir yang bisa kita lakukan, jauhi hal yang bisa melemahkan iman di bulan suci Ramadan ini, seperti begadang tanpa tujuan positif, nongkrong saja ya. Kemudian apalagi scroll HP berlebihan ya. Kemudian lihat konten-konten yang merusak hati. Nah, seperti itulah. Mudah-mudahan dengan melakukan hal-hal yang saya sampaikan tadi ada 9 kalau tidak salah poinnya itu, mudah-mudahan momen Ramadan ini menjadi waktu yang sangat berharga bagi kita dalam rangka bagaimana meraih iman yang paripurna, karena sekali lagi ya saya tegaskan bahwa perintah Allah itu baik yang berat maupun yang kecil itu hanya bisa kita tegakkan jika ada iman di dalam diri kita. Kalau tidak ada, biar yang kecil yang ringan perintah Allah itu sulit kita lakukan. Tapi kalau ada iman, biar berat insya Allah enteng, sangat mudah kita kerjakan. Demikian pengantar dialog kita pada hari ini, mudah-mudahan menjadi hal yang positif bagi kita dalam rangka menata keimanan kita. Oke Pak Ustadz, ini cukup menarik ya, karena kalau untuk mempertahankan iman kan kita manusiawi ya Pak ya, banyak sekali tantangannya. Iya. Nah apalagi di era saat ini Pak yang namanya haus validasi, ingin dipuji. Ini bagaimana Pak kalau kita mau menjaga keikhlasan dalam kita meningkatkan ibadah, meningkatkan iman lah, tapi tanpa kita disisipi rasa ingin dipuji. Itu kan manusiawi Pak, akan ada itu. Apalagi di era sekarang yang serba apa-apa validasi. Bagaimana Pak Ustadz? Ya sekarang ini kan zaman update status ya. Saya kira ya, nah memang ada beberapa cara sih untuk bagaimana kita itu tidak muncul namanya ingin dipuji, ingin disanjung, yaitu ya sembunyi-sembunyi, misalnya bersedekah. Ya lillahi ta'ala, ya sembunyi-sembunyi memberikan sedekah secara rahasia. Itu hal yang mungkin yang bisa dilakukan, melakukan aktivitas secara senyap. Ya, kayak si pitung ya. Langsung ada beras di depan pintunya orang tanpa ketahuan siapa yang ngasih. Tetapi sebenarnya terang-terang itu bagus juga ya. Tergantung niat kita saja. Yang jelasnya kalau kita bersedekah itu melakukan satu kebaikan itu niatkan untuk Allah saja. Jangan niatkan untuk manusia, karena kalau ketika diniatkan untuk manusia itu bisa muncul nanti namanya riya, ingin dibilang dermawan ya kan, dengan mengumumkan sedekahnya sekian juta ya. Ingin dibilang hebat. Nah itu. Jadi niatnya untuk mencapai hanya lillahi ta'ala saja kita melakukan itu. Ya. Seperti niatnya yang diperbaiki lah. Kemudian lakukan secara senyap. Kalau memang dikhawatirkan secara terang-terangan itu akan mempengaruhi kualitas hatinya itu. Tapi kalau memang bisa walaupun terang-terangan tetap terjaga keikhlasannya, tidak apa-apa, karena memang sedekah ini atau salah satu kebaikan ini perlu kita umumkan. Iya. Perlu kita umumkan. Iya, sifatnya kan kayak mengajak gitu ya. Mengajak Ya. Karena terkadang ada orang mengatakan sehebat apapun pekerjaan yang engkau lakukan di zaman sekarang ini, sehebat apa, sebagus apapun, kalau tidak dipublish itu kelihatannya masyarakat tidak tahu. Ya sehingga memang terkadang ya penampakan itu ya perlu juga sih, perlu. Iya. Ya artinya berpulang lagi pada hati si pemberi ini. Apakah memang dia niatnya pure ingin mengajak, syiar kebaikan saja, tanpa adanya niat pamer ya Pak? Iya, jadi ya terpulang dari hatinya. Kalau misalnya dia melakukan satu kebaikan, lalu dia publish, umumkan untuk supaya orang juga ikut seperti itu, nah niatnya itu kan mulia. Itu bagus juga seperti itu. Tapi kalau memang tidak bisa, belum mampu, ya sudah, senyap aja dulu. Ala-ala ninja Pak ya. Ala-ala ninja si pitung. Nah satu lagi Pak, karena waktu kita memang sudah menuju akhir ya. Satu lagi, dalam proses seseorang manusia ini untuk meningkatkan iman dan ketakwaan, pada prosesnya tibalah dia merasa, oh iman saya sudah nyaris sempurna, iman saya sudah cukup. Tapi bagaimana kita menyikapi rasa menghakimi? Bapak ngerti ya, paham ya, bagaimana ketika kita kayaknya sudah merasa iman saya sempurna, terus kita ngajak nih, kamu sholat dong, banyak-banyak sholat, tapi kok kesannya kita kayak jumawa. Nah ini gimana Pak?
Jadi kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya manusia itu tidak ada yang sempurna sampai kapanpun dia. Karena memang ya manusia itu serba kekurangan, memang manusia itu ciptakan dalam keadaan lemah ya. Nah, sehingga dan yang berhak memponis itu bukan kita, bukan manusia. Yang berhak memponis ini baik ini itu buruk itu Allah Subhanahu wa taala. Dan surga neraka itu kan bukan milik kita, ya miliknya Allah. Jadi terserah Allah. Jadi ketika kita merasakan sudah bagus iman kita, ketika kan ciri-ciri yang tadi sudah ada ya, enak melaksanakan sholat, ringan tangannya bersedekah, suka dia pengajian, banyaklah macam tadi itu. Nah kalau sudah merasakan seperti itu, apa yang kita lakukan? Bersyukur kepada Allah bahwa segala yang kita miliki ini adalah datangnya dari Allah, pertolongan Allah. Biar kita berusaha setengah mati untuk bagus imannya, baca Al-Quran berkali-kali, tapi kalau Allah tidak memberikan jalan ke arah itu kan tidak juga. Jadi semuanya kebaikan itu datangnya dari Allah. Sehingga ketika kita sadar itu tentu kita tidak akan merasa sombong. Dan orang yang menghakimi orang itu kan karena ada perasaan sombongnya itu, keangkuhannya ya, keakuannya bahwa aku yang hebat, kau tidak, seperti itu. Iya. Oke, jadi tetap ingat bahwa kita manusia tidak ada yang Iya, sempurna. tidak ada yang sempurna. Dan hak prerogatif Allah ya yang akan Iya, menilai yang nilai ibadah masing-masing Betul. hambanya ya Pak ya. Betul. Iya, jadi kalau sesama penilaian manusia nggak ada lah itu Iya. ya. Baik, Pak Ustadz terima kasih perbincangan kita sore hari ini, dialog kita Bapak Ustadz Sultan Halim, SPD MPD, SAG MPD yang sudah berbagi bagaimana untuk kita menjadi mukmin yang paripurna. Nah, pendengar juga pemirsa, mungkin hari ini kita belum menjadi hamba yang sempurna. Salat kita mungkin masih ada lubang-lubang yang terbuka, masih belum khusyuk, sabar kita masih turun naik. Lalu juga iman kita masih ya rapuh ya. Tapi selama hati ini masih ingin mendekat kepada Allah, maka jalan menuju kebaikan dan iman yang lebih baik itu percayalah masih terbuka. Semoga dari dialog dan tausiah yang disampaikan Pak Ustadz Sultan Halim, kita tidak hanya mendapatkan ilmu, tapi juga keberanian untuk berubah. Jadi pribadi yang lebih lembut hatinya, lebih baik akhlaknya, dan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Arfi Febrianti, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.